Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah bahasa Indonesia dan plagiat. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara merapatkan dan berikrar satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut dinamakan dengan istilah Sumpah Pemuda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan bahasa Indonesia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada Kongres kedua Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa berasal dari bahasa Melayu. Ini berkaitan dengan bahasa Melayu sudah ditemukan pada abad ke-7 oleh tulisan aksara Pallawa. Hal tersebut yang menjadikan bahasa Melayu bahasa Indonesia menurut Slamet Mulyana ada 4 faktor. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau lingua franca. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. Ketiga, suku-suku yang berada di Indonesia dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Keempat, menurut Arifin, bahasa Melayu mempunyai 167 kesanggupan untuk dipakai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 menyatakan plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan pendapat sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya dalam mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang mengakui karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Lingkup plagiarisme. Ada beberapa ruang lingkup plagiarisme, yaitu yang pertama, mengutip kata-kata orang lain atau kalimat orang lain tanpa menyatakan identitas sumber. Kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan identitas sumber. Yang ketiga, menggunakan fakta, misalnya data atau informasi tanpa menyebutkan identitas sumber. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kelima, melakukan paraphrase tanpa menyebutkan identitas pemilik. Keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya. Cara menghindari plagiat. 1. Sertakan citasi. Kedua, catat berbagai sumber dan daftar hadir sejak awal. Ketiga, melakukan parafras. Keempat, lakukan interpretasi. Kelima, gunakan aplikasi anti plagiat. Saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan plagiat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.